Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kalau lebaran itu identik dengan kue kering atau kuker, jadi kali ini aku mau bikin kue sagu keju. Sagu keju adalah salah satu kue yang menjadi best seller kalau musim lebaran atau Idul Fitri. Karena teksturnya yang garing, renyah, gurih, harum, dan juga lumer. Sagu keju yang aku buat ini tanpa digigit udah langsung pecah di mulut karena saking lumernya, dan ini rasanya enak banget. Cara bikinnya juga gampang, simple, mudah, dan juga praktis. Tanpa mixer, cukup pakai oven aja. Tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui gimana cara bikinnya. Yang pertama, di sini aku sudah siapkan 500 gram tepung tapioka, aku gunakan yang merek Rose Brand. Masukkan ke dalam panci atau pan yang sudah disiapkan. Oh ya, siapa yang bikin sagu keju di sini yang masih bleber dan gagal? Aku kasih sedikit tips. Jadi pada saat mau disangrai tepung tapiokanya, ini tambahkan sekitar 3-4 sendok makan untuk ukuran 500 gram. Baru kemudian disangrai di atas kompor dengan menggunakan api kecil. Kenapa harus ditambahkan sekitar 3-4 sendok? Karena kalau disangrai tekstur dari tepung tapiokanya ini sedikit kering dan garing. Otomatis beratnya juga pasti akan semakin berkurang. Itulah kenapa pada saat disangrai kita harus tambahkan sekitar 3-4 sendok makan supaya setelah disangrai beratnya itu masih tetap sama. Sangrai sampai teksturnya ini kering dan terasa ringan. Kalau sudah, kemudian matikan api kompor, tunggu sampai dingin baru bisa digunakan. Catat ya. Sementara untuk adonannya, aku siapkan 200 gram margarin, aku gunakan merek Blue Band, dan 50 gram butter, aku gunakan merek Ancor. Kalau misalnya mau digabung jadi satu, langsung 250 gram pakai margarin itu juga boleh, atau 250 gram pakai butter itu juga boleh. Setelah itu tambahkan 2 butir kuning telur. Kuningnya saja, putihnya tidak dipakai ya. Kemudian masukkan juga dengan gula halus. Gula halusnya di sini aku gunakan sebanyak 200 gram gula halus, masukkan. Kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Cukup sampai tercampur dengan merata aja dan teksturnya sedikit halus. Untuk mengaduknya di sini aku tidak menggunakan mixer, cukup pakai tangan dengan menggunakan whisker aja. Kalau sudah tercampur, tambahkan dengan vanili bubuk supaya nanti ada aroma wangi atau harumnya. Tambahkan sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Masukkan juga santan instan. Untuk santan instannya aku tambahkan sekitar 80 ml santan instan. Aku pakai santan instan yang merek Kara. Setelah ditambahkan dua bahan, kemudian aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Gak usah khawatir kalau teksturnya ini sedikit lembek karena belum dimasukkan tepung-tepungan yang lain. Kemudian tambahkan dengan 200 gram keju yang sudah diparut. Jangan dimasukkan semuanya, sisakan sedikit untuk nanti toppingnya atau taburan di bagian atasnya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Cukup sampai tercampur dengan merata saja. Kalau sudah kurang lebih nanti hasilnya seperti yang ada di video, baru selanjutnya dimasukkan tepung sagu atau tepung tapioka yang tadi sudah disangrai. Jangan lupa disaring terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggumpal. Karena saringannya kecil, jadi di sini aku masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian disaring, tambahkan lagi, kemudian disaring lagi, sampai tepung tapioka atau tepung sagu yang tadi sudah kita siapkan ini habis. Kalau sudah dimasukkan semuanya, tepungnya, kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah seperti ini, lebih gampang dan lebih mudah mengaduknya dengan menggunakan tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan atau cuci tangan terlebih dahulu. Pastikan tercampur dengan merata. Kalau sudah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini.
Teksturnya akan menjadi sedikit lebih padat tapi masih tetap empuk. Tandanya adonannya sudah siap untuk dicetak. Untuk mencetaknya supaya lebih gampang, di sini aku masukkan ke plastik segitiga seperti ini ya. Di sini aku masukkan semua adonannya ke dalam plastik segitiga supaya adonannya ini tidak kena udara. Pastikan kalau misalnya tidak menggunakan plastik segitiga, itu adonannya ditutup dengan kain supaya tetap lembab dan tidak keras atau kering. Jika sudah, selanjutnya potong bagian ujungnya dan aku juga sudah siapkan di plastik segitiga yang lain ada split ya. Kemudian untuk memudahkan mencetak, ini ditekan di bagian bawah seperti ini jauh lebih gampang daripada kita nekan dari bagian atas. Selanjutnya tinggal dibentuk di atas loyang seperti ini. Untuk loyangnya tidak perlu dialasi dengan margarin atau blue band ya, jadi langsung digunakan saja. Ulangi step ini sampai semua adonannya selesai. Dan ini dia hasilnya, sagu keju yang sudah dicetak di atas loyang. Selanjutnya aku kasih topping keju parut yang tadi sudah kita sisakan di awal. Taruh sedikit di bagian atasnya sambil sedikit ditekan supaya dia lengket. Setelah semuanya dikasih topping keju seperti ini, berarti tandanya sudah siap untuk dipanggang. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu sekitar 10-15 menit sebelum dipakai. Kalau sudah ovennya panas, kemudian langsung bisa dimasukkan adonan sagu keju yang tadi sudah kita cetak di atas loyang, kemudian dipanggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah sekitar 30 menit, ini hasilnya, aromanya ini wangi banget, harum santan, gurih dan juga kejunya ini terasa aromanya ya, harum banget. Dan ini hasilnya, sagu keju ala aku, ini enak banget, lumer dan pecah di mulut. Teman-teman wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan aku juga mau ingetin, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tunggu sagu keju sedikit dingin, baru kita keluarkan dari loyang dan kemudian ditaruh di toples. Warnanya cantik, bagian bawahnya juga nggak gosong, ini enak banget. Bisa banget untuk ide sajian pada saat Idul Fitri atau Lebaran, atau untuk ide jualan ini bisa pasti laris banget deh. Buat teman-teman dan bunda-bunda semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Hanya cukup dengan menggunakan 500 gram tepung tapioka atau setengah kilo bisa menghasilkan 4 toples ukuran 500 gram seperti ini. Dan dengan hasil yang lumer dan juga pecah di mulut, ini pasti sangat memuaskan sekali. Untuk menaruh di toplesnya hati-hati karena ini sagu keju rawan banget untuk pecah dan ambrol ya. Jadi taruhnya pelan-pelan. Kalau sudah dingin segera tutup rapat toplesnya supaya sagu kejunya ini tetap renyah. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.